Mesti juga dipahami bahwa dalam membranding itu sangat-sangat tergantung kepada MK kita dan PG kita. Dan sebaiknya memang kita tidak keluar dari PG dan MK kita. Wisdom itu tidak cocok untuk orang intuiting. Karena intuiting itu harus out of the box, harus liar, harus benar-benar keluar dari mainstream. Jangan belum apa-apa sudah kemudian bicara wisdom. Wisdom itu lebih cocok untuk orang feeling. Bagi orang feeling yang naik level. Karena kan arti dari wisdom itu adalah bijak. Bijak itu artinya tidak lagi sesuai dengan aturan main, tetapi bisa menanganinya di level yang lebih tinggi. Itu yang disebut dengan bijak itu. Jadi di atas logika ada kebijakan, di atas aturan main ada kebijakan. Perlu diperhatikan jangan-jangan itu sebetulnya bukan alasan yang sesungguhnya. Fakta dan data itu hanyalah kompensasi atau hanya sekedar cara yang sebetulnya dia berkeras hati dengan pilihannya. Jadi permintaan atas fakta dan data tadi itu ya sebetulnya cuma kamuflase aja. Makanya yang paling penting kalau menghadapi orang feeling, ya memang tidak bisa tidak harus taklukkan hatinya. Kalau dia sampai berkeras hati dan terus berkeras hati, itu kan artinya memang dia orang yang apinya masih merah lah kalau di orang feeling itu. Kalau dia masih selalu berkeras hati, makanya jadi penting untuk Anda sebagai orang intuiting menaklukkan dia dengan jalan menggiring hatinya supaya kemudian dia menjadi memahami Anda. Apakah yang diimajinasikan oleh orang intuiting ekstrovert sebagian besar berhasil? Jawabannya langsung aja, konkret-konkret aja biar cepat. Sebetulnya orang intuiting itu banyak sekali mimpinya, banyak sekali pikirannya, banyak sekali idenya. Jadi kalau misalnya ada 10% aja yang berhasil diwujudkan, itu aja udah standar yang bagus. Karena kalau tipe yang lain memang sulit punya ide, sulit berimajinasi. Jadi kalau yang ide mungkin boleh jadi persentasenya besar, karena memang cuma itu imajinasi satu-satunya. Jadi bagi orang intuitif wajar kalau dia punya imajinasi banyak sekali, dan di antara imajinasi atau di antara banyak ide itu, justru ide itulah yang paling gampang mati. Jadi kalau 10% bisa berhasil diwujudkan itu sudah bagus. Anda yang laki-laki, intuiting extrovert, mungkin frekuensi dalam tanda petik untuk bertemu dengan istri, frekuensinya perlu rendah. Tapi Anda perlu pahami bahwa perempuan insting itu sebetulnya adalah memerlukan frekuensi yang lebih tinggi. Perempuan insting itu anti LDR. Sulit bagi perempuan insting kalau menggunakan jalur LDR tadi. Nah, karena itulah nanti Anda tetap harus mencari cara di tengah bencana yang menjadi serba tidak mudah ini, ya tetap harus jangan LDR kelamaan, karena orang insting nggak bisa tahan. Jadi kalau patokan yang lainnya itu 4 bulan bisa tahan, karena waktu itu Umar bertanya kepada anaknya, anaknya yang thinking, masih bisa dia 4 bulan, tapi kalau orang insting nggak bisa. Kalau dalam proyek itu, di antara dua alternatif itu, Andalah pemimpinnya, intuiting introvert yang golongan darah B tadi, maka sebetulnya pilihan bisnisnya yang paling utama memikirkan sesuatu yang kompatibel dengan Anda. Abaikan dulu sementara partner Anda tadi yang sensing ataupun yang insting tadi. Kalaupun itu mau diperhatikan, itu referensinya prioritas berikutnya. Jadi bukan prioritas nomor satu. Prioritas nomor satu adalah apa yang paling kompatibel dengan Anda. Kalau dihadapkan pada pilihan produk fisik manufacturing ataupun jasa, kalau produk fisik manufacturingnya itu adalah produk fisiknya itu adalah industri kreatif, bagus. Kalau jasa itu yang berkaitan dengan keilmuan, ide, dan hal-hal yang lain yang berunsur langit tadi.
Mungkin yang terjadi adalah yang mendukung itu mendorong yang didukung. Tapi dorongan itu Anda salah tafsirkan dengan memanfaatkan. Karena memang kalau dalam Stephen Parenting jelas disebutkan di situ bahwa kalau kita jadi orang tua mendukung, maka kita mesti memfasilitasi segala macam yang diperlukan oleh yang didukung. Tapi kalau orang tuanya yang didukung, anaknya yang mendukung, maka orang tua tuh menyiapkan jalan, menjadi lokomotif bagi yang mendukungnya, kepada anak yang mendukungnya. Nah, jadi dalam hal ini pertimbangkan banget dalam mengobservasi, mungkin perlu dikaji lebih dalam. Saya tetap meyakini bahwa yang mendukung akan memberikan energi positif secara cuma-cuma tanpa balas budi, atau paling banyak setengah meminta balas budi, demandingnya itu cukup setengah saja. Bagaimana konsep dan eksekusi mencari jodoh yang paling optimal? Bagi II mencari kesempurnaan berdasarkan sifat. Misalkan II pria menikah dengan insting wanita. Ya, pada dasarnya begini, kalau kami menganjurkan, seandainya segala sesuatunya itu belum ada komitmen, belum ada janji, mulai dari nol, maka cara mencari jodoh yang paling baik, cari yang score of spouse-nya 4. Ya, cari istri yang mendukung Anda. Atau score of spouse-nya 3, itu yang dikalahkan oleh Anda. Jadi bagi Anda yang orang intuiting, prioritas pertama memang betul cari wanita insting. Prioritas kedua baru cari wanita sensing. Bagaimana seorang pemimpin II bisa membawa timnya untuk mencapai target yang telah ditentukan bersama, seperti mengelola tim secara kompak dan disiplin ala intuiting. Nah, mengelola tim secara kompak dan disiplin ala intuiting ini, Anda sebaiknya menggunakan sistem, Anda sebaiknya menggunakan aplikasi, atau Anda sebaiknya menggunakan sebuah prosedur dengan pendekatan yang impersonal. Karena kalau Anda yang jagain, Anda yang berperan mengatur kekompakan, sumber energinya dari Anda untuk membuat tim Anda kompak dan disiplin, Anda pasti akan kelelahan. Kalau Anda kelelahan, malah nanti targetnya nggak sampai. Gambaran besarnya nggak terjangkau, atau target besarnya, mimpi besarnya menjadi terabaikan karena energinya keburu kepake secara personal yang Anda memang lelah. Karena itulah mengapa gunakan aplikasi, gunakan sistem yang pendekatannya lebih impersonal. Ya, inilah ciri khas dari orang intuiting ini. Pengen ilmunya sempurna, pengen persiapannya sempurna, pengen segala sesuatunya terancang dengan baik. Ya, istilah mudahnya memang akhirnya kebanyakan persiapan. Yang orang lain sudah mulai, dengan mulai itu dia bisa belajar, Anda belum mau mulai sebelum persiapannya matang. Nah, karena itulah saya sarankan, untuk kali ini Anda sebagai orang intuiting, kurangilah target kesempurnaan dan kebanyakan persiapan itu. Segeralah memulai sesuatu sambil berjalan, sambil diperbaiki. Walaupun memang sambil berjalan sambil diperbaiki itu caranya orang kiri. Tapi saya kira buat Anda, sepanjang Anda sudah ada satu saja item yang Anda udah begitu percaya diri dengan item tersebut, ilmu tersebut, konsep tersebut, produk tersebut, sudah cukup melangkah dulu. Tidak memerlukan menunggu sampai Anda mengumpulkan 10-100 item dulu. Saat ini saya juga membuka sekolah di daerah titik-titik bersama 3 orang teman saya, dan sudah tes mereka semuanya, yaitu feeling introvert, intuiting introvert, dan intuiting extrovert. Dan saya adalah intuiting introvert. Bagaimana saran ayah? Ini kan kanan semua. Udah nggak ada alasan untuk Anda tidak memulai, karena orang kanan itu ciri khas yang paling utama, lebih punya nyali, lebih berani mengambil resiko, lebih berani melangkah. Jadi jangan lagi-lagi menjadi orang kiri, menjadi Mister Perintilan, kebanyakan persiapan, dan akhirnya semuanya mau sempurna. Padahal nanti Anda terjebak di dalam detail yang seharusnya tidak dilakukan oleh para orang kanan. Orang kanan itu jalan aja dulu kalau perlu. Detail itu belakangan. Mengapa jika saya di rumah lebih suka rebahan daripada mengerjakan sesuatu atau beres-beres? Namun tidak demikian jika di kantor atau sedang traveling. Lebih suka mengeksplor tempat-tempat baru. Pertama, orang intuiting sebetulnya pikirannya jalan. Dan ketika dia pikirannya jalan, berada di luar, dia merasa terstimuli.
Tapi pada saat yang sama orang intuiting itu dia tipe orang yang homesick. Jadi kalau dia ke rumah, dia rindu rumah, dan begitu rindu rumah dia ingin nikmati. Ya, makanya menjadi lebih banyak rebahan. Tapi harusnya ada satu yang Anda mesti lakukan. Nggak apa-apa Anda rebahan, karena memang kalibrasinya orang intuiting itu tidur. Tapi tetap Anda mesti punya satu tempat, mihrabnya Anda, tempat Anda berkaya, tempat istana Anda, tempat Anda berpikir. Biasanya itu adalah meja yang Anda selalu rindukan. Itu biasanya ada di ruang Anda. Ya, ini memang sebetulnya Anda harus terima orang intuiting itu bukan robot. Jadi dia untuk bisa menjadi bekerja sesuai list itu, ya memang bukan gayanya orang intuiting. Dia lagi mikirin satu item yang tadinya dia fokus, tapi item itu berkait dengan item yang lain, tiba-tiba Anda keserong ke item yang lain itu. Ya itu biasa pada orang intuiting introvert. Tapi yang paling penting begini, Anda yang harus Anda pikirkan begini, cara untuk Anda kembali kepada fokusnya Anda tuh kan punya dream. Di dalam dream itu terbayang oleh Anda, tervisualisasikan dengan baik. Dream itu pengejauhan tahannya kayak apa. Maka kalau Anda sudah keluar dari garis besarnya dream, Anda segera balik. Anda begitu menemukan ide, tulis saja dulu. Walaupun antara yang satu dengan yang lain nggak berhubungan. Ketemu ide ini tulis, ketemu ide ini tulis, ketemu ide ini tulis. Kalau Anda bisa menggunakan, ya, terutama bagi yang feeling, kalau Anda bisa menggunakan recording, ketemu ide record, terus record. Nah, dari pointers ide yang Anda ketemu itu, Anda kembangkan aja. Nah, cuma saya menyarankan, kalau memang Anda lebih betah berada di depan komputer dan menuangkannya dalam tulisan, Anda boleh lakukan itu, terutama bagi Anda yang sudah terbiasa. Cuma kalau saya lebih senang, rekam aja apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ingin sampaikan, rekam aja, nanti suruh orang lain memverbatimkan, baru nanti minta editor untuk mengerjakan, mengeditnya. Itu jauh lebih baik. Jadi menggunakan voice note kayak gini, ketemu ide pakai voice note, rekam, pakai recording, rekam gitu kan. Nah, itu cara orang kanan, baik intuiting ataupun feeling. Kalau atasan, dia menjadi atasan pasti karena pintar, mungkin kepalanya besar, mungkin IQ-nya bagus. Jadi wajar kalau dia memang punya argumentasi yang kuat terhadap setiap keputusannya. Kalau dia bersikeras dengan keputusannya dan keputusan memang logis, ya Anda harus bisa memahami cara berpikir atasan Anda. Tapi kalau Anda memiliki banyak ide dan dianggap bahwa ide Anda lebih bagus dari ide atasan Anda, ya maka sebaiknya tes aja dulu Anda punya atasan itu apa MK-nya, sehingga tahu bagaimana cara memasukkannya. Kalau Anda intuiting, kebetulan katalah misalnya atasannya thinking yang mengalahkan Anda, yang menekan Anda, yang tidak memberi ruang kepada Anda untuk berkembang, karena Anda dalam tanda petik untuk politik kantor, Anda seperti dijajah oleh atasan Anda, ya sebetulnya sederhana ide Anda bagaimana dilogikakan. Kalau Anda punya mimpi besar di keluarga, bisa terderivasi dengan baik kepada anak Anda yang intuiting, yang dia memiliki ruang gerak, yang ruang geraknya dia itu dalam mengejar mimpinya itu masih sejalan dengan mimpi Anda. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi jangan Anda menjadi frustasi karena perkara-perkara yang kecil-kecil. Anda bukan intuiting kalau begitu. Ya, untuk menjadi intuiting Anda tetap fokus. Yang penting besar-besarnya sejalan dengan anak Anda. Nah, kalau itu sudah dapat, yang kecil-kecil itu ada salah-salah sedikit, ada respon yang kurang dan segala macam, itu tetap dijadikan variabel yang minor, yang tidak perlu Anda frustasi karena perkara-perkara kecil tersebut. Pasti di kantor, di PNS itu akan ada jalur-jalur, ruang-ruang di mana ada terobosan yang diperlukan di unit Anda, di departemen Anda, di divisi Anda.
ada terobosan yang diperlukan, ada ide yang diperlukan, ada hal-hal kecil yang sifatnya karya cipta yang diperlukan. Nah, maka untuk membuat Anda betah, carilah yang itu. Tapi kalaupun Anda terpaksa dihadapi pada pekerjaan rutin yang rada menjemukan, membosankan, yaitu sabarnya Anda dikeluarkan di situ. Tapi syukurnya Anda tetap harus salurkan melewati hal-hal yang lebih kreatif, mencari peluang-peluang itu. Minta sama bos Anda untuk Anda di challenge membuat proposal, membuat konsep, membuat terobosan. Karena pasti ruang itu ada. Tidak mungkin PNS yang sangat birokratis sekalipun tetap memberi ruang-ruang terobosan. Pasti ada ruang itu. Anda mesti memahami TE itu justru malah independen, tidak mau didikte, bahkan termasuk mimpinya tidak mau didikte. Anda harus memberikan kepercayaan besar kepada dia. Justru malah enak punya anak thinking itu, dia bisa dibuat aja sebuah kesepakatan yang menjadi standar, menjadi kebiasaan hari-hari, menjadi jadwal atau menjadi prosedur atau menjadi aturan main. Dia akan jalan sendiri. Anda tinggal mengawasi aja dari luar, karena kalau Anda terlalu masuk dalam kehidupan dia, maka yang terjadi adalah Anda akan lelah, Anda akan capek, karena secara psikologi, Anda ngomong apapun kepada anak TE, itu seolah-olah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena ketika Anda berhadapan dengan anak thinking, meskipun Anda ibu, sudah dewasa, tetap Anda inferior di mata anak thinking yang merasa superior, dan itu terjadi otomatis. Orang intuiting ketika dia menjadi leader, maka dia harus membawa timnya bergerak secara vertikal. Karena itu Anda kekuatannya di situ. Ketika bergerak secara vertikal dan kemudian prestasi Anda melambung sangat tinggi, membuat anak buah Anda itu terkagum-kagum dengan Anda. Tapi pastikan itu benar-benar terkagum-kagum. Sehingga itu menjadi energi untuk mendorong anak buah Anda menginduk kepada Anda. Walaupun sering kali terjadi si atasan kecepatan naik ke atas, yang di bawah ditinggalin, sehingga kemudian nggak nyambung, sehingga kemudian kejauhan, sehingga bisa jadi suatu kali si anak buah itu melakukan demo besar-besaran karena sudah merasa aspirasinya tidak bisa lagi ditampung oleh Anda. Yang dimaksud bahwa orang intuiting itu bisa meramal itu adalah bisa memprediksi. Jadi gini, contoh misalnya sekarang, bentuk ramalannya itu begini, lebih saintifik. Kalau ramalannya orang intuiting itu lebih saintifik, karena kemampuan memprediksi dia berdasarkan, meskipun bukan hitung-hitungan, tetapi berdasarkan prediksi-prediksi yang akan terjadi, yang sebetulnya itu kalau didalami dalam-dalam tetap ada logika besarnya. Misalnya, kapan ini peak season-nya corona? Kapan akan kembali normal? Atau apa bisnis yang akan famous di masa yang akan datang? Itu kan prediksi-prediksi seperti itu lebih mudah didapatkan oleh orang intuiting. Itu mengapa contohnya trader, pemain saham, itu lebih mudah prediksinya dilakukan atau ditebak atau diprediksi oleh orang intuiting, karena memang dia punya intuisi tadi. Punya intuisi, prediksinya berdasarkan intuisi. Seharusnya kalau orang intuiting itu tidak mau terlalu tergesa-gesa, tidak mau to the point. Kenapa? Karena dia menghadapi persiapan yang sempurna. Berbagai variabel dia pertimbangkan, masak-masak, baru kemudian dia akan putuskan iya. Nah, maka dalam proses ta'aruf ini, ya sebetulnya memang kalau saya sarankan untuk kepada wanita intuiting ini, melibatkan orang tiga yang bisa menjadi referensi terhadap calon Anda. Karena orang intuiting itu terkadang tidak bisa melihat hal-hal yang lebih detail tentang karakter-karakter unik dari pasangannya. Takutnya nanti Anda terkaget-kaget begitu udah nikah, ternyata ada bagian-bagian yang tidak pernah, yang luput dari perhatian Anda. Nah, tambahan referensi itu menjadi penting. Kalau didampingi ini maksudnya adalah dinikahi, ya pantas saja, karena itu score of spouse-nya 3. Yang laki-laki bisa mengalahkan Anda, cowoknya Anda bisa mengalahkan Anda, dan itu adalah score of spouse-nya 3.
Jadi mudah untuk bisa mengendalikan biduk rumah tangga. Tapi gimana caranya Anda sebagai orang IE untuk memfokuskan big dream Anda? Ini saya kira memang kalau Anda segera nikah dengan orang TE itu mungkin akan menjadi solusi yang paling cepat. Kenapa? Karena orang intuiting itu suka kebanyakan alternatif, kesana kemari, bahkan bisa melakukan yang tadi saya sebut, sibuk for nothing, tanpa direction dia akan begitu. Makanya kalau ada orang thinking menjadi suaminya, ada direction, itu akan lebih mudah untuk mengarahkan supaya big dream-nya menjadi lebih efektif tercapai, tidak memerlukan resources waktu terutama terlalu lama. Apa yang dimaksud orang intuiting belajar menggunakan ekspresi itu adalah Anda coba belajar bagaimana Arnold Schwarzenegger mengatakan I'll be back. Anda belajar bagaimana Tom Cruise mengatakan apa ciri khasnya dia. Bagaimana yang lain, bagaimana itu namanya ekspresi. Atau bagaimana Anda bisa melihat seseorang melamar cowoknya I will marry you misalnya, atau apapun, atau ketika pacarnya Spider-Man mengatakan awesome misalnya. Ekspresi itu diperbanyak. Jadi Anda bukan hanya sekedar belajar vocabulary, Anda belajar bahasa Inggrisnya itu seperti seorang pemain drama, sebagai seorang aktor. Karena peristiwa itulah yang jadi kuncinya untuk Anda menghafal, bukan vocabulary-nya. Tapi benar bahwa Anda sebagai orang kanan juga, kalau ternyata mengejakannya last minute, dan begitu udah ketemu momennya, Anda menjadi diesel yang nggak bisa diberhentikan, yaitu memang betul, itulah intuiting. Maka sering-seringlah Anda untuk memperbanyak last minute tadi. Jadi Anda bikin program last minute. Artinya Anda menentukan deadline sendiri. Bahwa kemudian setiap target yang Anda kerjakannya itu last minute, nggak apa-apa. Yang penting secara keseluruhan Anda kemudian bisa tercapai. Meskipun dari tadinya satu item, mimpi besar Anda rentang menjadi 10 item. Masing-masing dari 10 item itu Anda kasih target. Jadi daripada Anda hanya satu item, kemudian last minute, nah itu memang agak repot. Mending menjadi 10 item, masing-masing itemnya last minute, nggak apa-apa. Toh pada akhirnya itu akan jauh lebih cepat tercapainya. Ketika dia minta laporan, dia minta laporannya tebal, Anda membawa laporan cuma summary-nya saja. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Karena itulah mengapa Anda coba bergerak sedikit, memenuhi ekspektasinya yang mendekati sensing. Jadi misalnya harusnya 2 halaman, dia perlu 20 halaman, Anda sediakan 10 halaman, katakanlah gitu. Jadi sejauh yang bisa Anda jangkau. Yang jelas, kalau Anda berbicara dengan orang sensing, jangan lagi menggunakan bahasa langit Anda. Anda harus menggunakan bahasa bumi yang konkret, yang real, faktanya apa, seperti apa kejadiannya, pengamatan Anda seperti apa. Jangan dulu masukkan opini-opini, biarkan fakta itu tersaji dan lihat reaksinya. Maka reaksinya si sensing itu, kalau ternyata kemudian dia luput, katalah misalnya ada 10 fakta. Dirangkai oleh orang sensing dan kesimpulannya salah. Disitulah Anda masuk. Ingin banget mengubah santainya dalam menjalankan tugas menjadi istiqomah disiplin. Maka konsep disiplin itu Anda masukkan sebagai konsep. Jadi kalau Anda memulai dari mengatur perilaku, membiasakan perilaku, memang agak berat. Tapi nanti Anda akan menemukan orang lain intuiting begitu sangat disiplin. Disiplinnya itu dimulainya bukan karena perilaku dan kebiasaan, tapi mulai dari konsep. Karena disiplin itu adalah bagian dari keberhasilan. Jadi, untuk Anda bisa istiqomah dalam disiplin, disiplin itu dimasukkan dulu sebagai sebuah konsep besar yang diyakini oleh Anda bahwa ini adalah penentu keberhasilan. Otomatis nanti keseharian Anda, kebiasaan Anda akan disiplin. Karena konsep besarnya Anda, konsep disiplin. Ini jalur masuk, jalur pertemanan dengan persahabatan ini jalur masuk untuk
membuat Anda menjadi mengurangi tekanan atau konflik atau potensi buruk lainnya seperti ilfeel ketika kemudian Anda memang benar-benar menghidupkan pertemanan sebagai pasutri. Kendalanya kan sebetulnya urusan kasur. Karena bagaimanapun juga utara dengan utara itu bertolak belakang, selatan dengan selatan bertolak belakang. Kalau pasutri itu memerlukan perbedaan, laki dengan perempuan, selatan dengan utara, barat dengan timur, makin berbeda makin bagus. Nah, tetapi kan Anda sama, itu mempercepat proses ilfil. Maka sarannya Stephen kan ada 3. 1, libatkan pihak ketiga. 2, perjarang pertemuan. 4, naikkan makom atau kalibernya sang suami. Nah, karena kalau sudah 3-tiganya bisa dilakukan, itu akan menjadi lebih baik. Jadi Anda mesti memahami situasinya. Kalau Anda tidak longgarin, tidak kendorin, tidak manjain si anak tadi itu, justru memang akan terjadi sebaliknya. Dia akan menjadi inferior banget, traumatik banget karena dia terjajah oleh orang tua yang energinya itu kesedot 3 kali lipat. Maka sebetulnya kembalilah Anda menjadi orang tua yang mendidik sensing dengan baik karena dia dengan mudah meniru. Tapi pada saat yang sama mesti dipahami orang sensing itu maunya dimanjakan. Cara memanjakannya dengan materi, dengan barang-barang yang nyata dan real. Dan orang sensing secara umum bukan orang yang ditakdirkan menjadi orang yang ambisius, misalnya contohnya punya target yang besar. Orang sensing itu adalah orang yang ingin menikmati hidup. Jadi orang intuiting itu begini loh kira-kira, karena dia eksitasinya rendah, inhibisinya rendah. Jadi dia kalau dieksitasi atau dimotivasi, bukan itu yang membuat dia berubah seketika. Seperti orang nonton bioskop, begitu keluar bioskop tiba-tiba dia nonton film jagoan, nonton Rambo misalnya, tiba-tiba dia bergaya seperti Rambo. Orang intuiting tidak seperti itu karena eksitasinya rendah. Jadi dia, kalau dia punya sesuatu, datangnya dari dalam, dari dreamnya dia. Maka sebetulnya diskusi paling menarik pada orang intuiting bukan diskusi tentang hilir, tapi diskusi tentang hulu, tentang filosofi, tentang visi misi, yang membuat dia nanti tercerahkan. Sehingga ketika tercerahkan, tampillah dia menjadi seseorang yang berpikiran maju. Jadi ada proses dulu di dalamnya. Maka sebaiknya kalau saya sarankan, agak dilonggarin sedikit dalam konteks perjodohan, kasih ruang supaya dia masuk lebih dalam, meskipun dia lebih muda. Kalau Anda suka nggak ada masalah. Tapi sekali lagi tadi, cowok thinking menyukai wanita yang lebih tua karena mungkin terpapar oleh penyakit naturalnya, penyakit alaminya orang thinking yang agak Oedipus tadi. Tapi sepanjang Anda bisa menerima itu, maka berilah ruang untuk dia masuk. Jangan Anda dingin. Dia sudah kagum dengan Anda, tapi jangan Anda balas dengan Anda makin jaim, menjadi dingin, membawa-bawa trauma masa lalu Anda dalam perkawinan. Berubahlah menjadi intuiting yang, ya intuiting itu kan sensual. Keluarkanlah getaran sensualitas Anda supaya orang thinking itu lebih kuat lagi memperjuangkan untuk masuk ke dalam kehidupan Anda. Kalau Anda intuiting extrovert dan Anda jadi pengusaha, ya artinya Anda akan menjadi CEO-nya, maka Anda harus mencari tangan kanan orang insting. Jadi hub-nya itu nanti ke bawah itu adanya orang insting yang menjadi tangan kanan Anda. Cuma dalam konteks event organizer kan, event organizer tuh mesti well planning, mesti jaga standar, mesti banyak perintilan yang mesti diurus. Maka sebetulnya untuk mengimbangi anak buah Anda yang insting yang dijadikan tangan kanan itu, Anda memerlukan orang ketiga sensing. Ya, orang ketiga sensing. Nah, jadi 3 serangkai itulah yang coba Anda mulai. Adapun yang lain-lain itu variabel berikutnya. Kalau Anda sudah punya, Anda jadi intuiting dengan ide yang bagus, diterjemahkan oleh orang insting sebagai tangan kanan Anda, ditindaklanjuti secara konkret dengan detail oleh sensing itu, maka Anda bisa menjadi IO yang bagus. Anda orang intuiting introvert, mau cari rezeki, maka pahami
bahwa dalam strata disiplin yang paling utama itu adalah disiplin karakter. Maka orang intuiting harus nyari rezekinya melewati jalurnya orang intuiting. Jadi berarti memang Anda harus mengeluarkan kreativitas Anda. Kreativitas apa yang bisa dilakukan dalam kondisi krisis seperti ini? Sebetulnya krisis ini kalau Anda nantinya sampai pada level tertinggi dalam kreativitas Anda, krisis ini artificial aja, ini cuma di permukaan aja. Di bagian dalamnya itu banyak sekali peluang-peluang yang Anda bisa dapatkan sebagai orang intuiting. Sederhananya adalah intuiting yang biasa bermain menggunakan online, digital, itu mainan Anda di situ, yaitu sudah pasti bisa menjadi peluang besar dalam situasi yang kayak begini sekarang. Tetap orang intuiting harus menyadari Anda tetap punya peluang sedahsyat apapun lingkungan menjajah Anda, tetap Anda punya 20% di mana ruang Anda bisa bergerak sendiri. Anda tetap akan punya me time. Yang dengan me time itu Anda bisa menyalurkan intuitingnya Anda. Mungkin me time-nya Anda diserasikan supaya tidak mengganggu yang 80%. Juga ketika Anda sedang berkreasi mencari aktualisasi diri Anda yang intuiting tadi itu, mungkin Anda harus dimulai dari memendam dulu sendiri. Sampai suatu saat momennya pas, Anda bisa menjelaskan kepada yang 80% itu, Anda bisa jelaskan menggunakan bahasanya yang 80%. Tapi sepanjang kemudian Anda masih punya ruang berekspresi 20% itu, Anda tetap masih bisa hidup. Kalau bukan sekadar cari duit, melainkan bisa untuk jangka panjang, ini saya ambil sebagai kata kuncinya ya, maka Anda harus menjadi sosiopreneur dalam bisnisnya. Anda menjadi pebisnis yang sebetulnya lebih mementingkan benefit sosial. Anda menjadi akan berbahagia, hilang rasa bosan ketika Anda merasakan indahnya berbagi. Cuma dalam hal ini penting disadari ketika Anda ingin menjadi bisnis, Anda perlu bertanya terlebih dahulu di awal. Anda mau jadi bos atau menjadi tukang? Ya, itu yang paling penting, pertanyaan terbesar itu supaya nantinya Anda benar-benar menemukan passionnya di skala yang sesuai. Kalau Anda terpanggil untuk menjadi tukang, jadilah tukang yang hebat. Kalau Anda terpanggil menjadi bos, jadilah bos yang hebat. Baru kemudian dibawa kemana? Patokannya yang tadi bagi orang insting. Sosiopreneur sampai bisa merasakan kebermanfaatan yang tinggi, indahnya berbagi. Pada dasarnya, bagi Anda untuk terus menjadi orang intuiting yang Anda betah dengan diri Anda dan bisa diterima oleh orang lain, dan pada saat yang sama Anda tidak menjadi malas berinteraksi dengan orang lain, maka mulailah dari Anda memberi manfaat dari ide-ide kecil Anda, dari ciptaan puisi Anda, dari lagu yang Anda buat, dari celotehan Anda yang inspiratif, dari kata-kata Anda yang di dalam situasi rumah tangga ini tiba-tiba menjadi sebuah kata-kata yang menyegarkan bagi mereka. Dari ilmu-ilmu yang orang lain nggak kepikir, Anda kepikir. Mulailah dari kecil-kecil begitu, sampai akhirnya lingkungan Anda itu merasa bahwa adanya Anda itu bermanfaat banget, karena selalu menghidupkan suasana dengan ilmu-ilmu baru, ide-ide baru, puisi-puisi baru, syair-syair lagu baru, dan seterusnya. Itu memang berarti Anda perlu asah gergaji. Jadi jangan rutinitas terus mengerjakan yang ada saat-saatnya di mana Anda asah gergaji, sharpen the saw, supaya kemampuan desain Anda meningkat. Karena kalau pasar naik turun, Anda tangani dengan standar yang sama, ya pasar Anda tetap akan berat. Tapi begitu kemudian Anda naik level kepada desain yang lebih tinggi, maka Anda akan melewati pasar yang naik turun itu menjadi pasar yang menggembirakan, menjanjikan. Maka naiklah level Anda. Jadi terkadang begini, kalau ini cara intuiting ya, kalau Anda jual dengan harga murah, dengan produksi massal, nggak laku, Anda naikin, poles sedikit malah jadi laku gitu. Jadi naiklah level Anda, tetaplah menjadi desain. Tapi kalau kemudian Anda tetap memutuskan pengen pindah, ya pindahlah ke sesuatu yang setelah itu jangan Anda pindah-pindah lagi. Karena kalau karir berpindah-pindah itu selalu akan mulai dari nol.